Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Vivi pergi mengunjungi perpustakaan Kota Semarang untuk mencari buku tentang sejarah Kota Semarang. Selanjutnya, Vivi juga mengunjungi Museum Ronggowarsito untuk melihat berbagai koleksi benda sejarah Kota Semarang. Vivi menemukan beberapa catatan koran lama yang memuat berita tentang Kota Semarang masa revolusi. Vivi mencatat semua informasi di museum tersebut. Kegiatan yang dilakukan Vivi termasuk ke dalam salah satu tahapan dalam metode sejarah, yaitu apakah A. Verifikasi, B. Interpretasi, C. Historiografi, D. Heuristik, E. Menentukan topik. Baik Bapak Ibu, kita akan jawab. Sebelum kita jawab, maka kita akan analisis dulu soalnya. Baik, di sini Vivi pergi mengunjungi perpustakaan Kota Semarang untuk mencari buku tentang sejarah Kota Semarang. Nah, di sini kegiatan dari Vivi adalah mencari buku tentang sejarah Kota Semarang. Oke, ini adalah kegiatan pertamanya adalah mencari buku tentang sejarah Kota Semarang. Kemudian, selanjutnya Vivi juga mengunjungi Museum Ronggowarsito untuk melihat berbagai koleksi benda sejarah Kota Semarang. Nah, di sini Vivi ke museum untuk melihat benda sejarah Kota Semarang. Oke, di sini ada benda, kemudian pertama juga yang dilakukan Vivi adalah mencari buku tentang sejarah Kota Semarang. Kemudian Vivi menemukan beberapa catatan koran lama untuk memuat berita tentang Kota Semarang pada masa revolusi. Vivi mencatat semua informasi di museum tersebut. Kegiatan yang dilakukan Vivi termasuk ke dalam salah satu tahapan dalam metode sejarah, yaitu titik-titik. Nah, kegiatan Vivi di dalam mencari buku bacaan tentang sejarah Kota Semarang, kemudian melihat benda-benda sejarah tentang Kota Semarang, kemudian membaca koran yang ada di di Museum Ronggowarsito, itu termasuk ke dalam memperoleh informasi atau mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi serta data yang dilakukan oleh Vivi. Nah, mengumpulkan informasi serta data yang dilakukan oleh Vivi di dalam metode sejarah itu disebut apa? Oke, sebelum kita jawab, kita akan jelaskan dulu. Yang A, verifikasi. Nah, kalau verifikasi itu adalah pada tahap memvalidasi sumber yang digunakan. Sumber sejarah ya, di sini sumber sejarah. Nah, terkait validasi ini, apakah sumber sejarah tersebut layak dipakai atau tidak? Nah, kalau layak, nanti berarti itu dilanjutkan kepada interpretasi. Nah, di sini ada interpretasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan interpretasi, Bapak Ibu? Interpretasi adalah penafsiran. Nah, setelah Bapak Ibu misalkan di sini sebagai peneliti mendapatkan sumber yang valid atau sudah terverifikasi, maka akan dilanjutkan kepada penafsiran. Nah, penafsiran itu adalah pada tahap menafsirkan dari isi-isi sejarah yang didapatkan, dari data-data sejarah yang didapatkan, atau dari pengumpulan sumber yang didapatkan. Itu tentang penafsiran. Kemudian historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah, Bapak Ibu. Penulisan sejarah. Nah, setelah Bapak Ibu bisa menafsirkan dari sejarah data-data yang Bapak Ibu dapatkan, berikutnya Bapak Ibu akan menuliskan sejarah tersebut. Nah, kemudian berikutnya ada heuristik. Nah, heuristik itu adalah pada tahap pengumpulan sumber. Nah, pada tahap pengumpulan sumber ini adalah terkait dengan metode pertama atau tahapan yang pertama kali dilakukan di dalam metode penelitian sejarah. Kemudian yang terakhir adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik itu tidak termasuk ke dalam tahapan metode penelitian sejarah. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang D, yaitu mengumpulkan sumber atau biasa kita kenal dengan heuristik.
Nah, nanti Bapak Ibu, soalnya di pretest itu pasti soalnya adalah soal HOTS. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk menganalisis sebuah narasi soal. Kemudian setelah menganalisis narasi soal tersebut, Bapak Ibu akan menentukan. Nah, seperti inilah ya cara menentukannya Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah, berikut akan kami sampaikan terkait dengan testimoni bimbel pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 yang kemarin kita laksanakan di bulan April untuk sasaran 4. Nah, di sini peserta kami berterima kasih kepada Pak Maru atas bimbingannya sehingga saya bisa lulus. Terima kasih Pak Maru, kami ikut ya untuk pembelajaran online UPPPG dalam jabatan nanti beritahukan ya di grup. Nah, di sini karena teman-teman yang mengikuti bimbel kemarin merasa puas dengan bimbel kami, maka dia berminat untuk mengikuti bimbel UP nanti di UP di bulan Juli. Nah, di sini ada daftar bimbel untuk UP ya, teman-teman. Oke, daftar bimbel untuk UP ya, teman-teman. Nah, di sini Ibu Eta mengajak teman-teman untuk mengikuti bimbel UP-nya nanti. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal berikutnya. Jasmine berkunjung ke perpustakaan daerah. Ia sedang mengumpulkan sumber-sumber sejarah tentang seputar peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi. Kegiatan Jasmine tersebut dalam tahap penelitian sejarah disebut apa? Apakah A. Heuristik, B. Historiografi, C. Ekskavasi, D. Verifikasi, E. Interpretasi. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah jelaskan terkait dengan metode dalam penelitian sejarah. Tahap-tahapannya tadi kita sudah jelaskan. Nah, yang dilakukan Jasmine ini termasuk kepada apa? Nah, dia di sini sudah jelas yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, berarti kalau mengumpulkan sumber-sumber sejarah itu termasuk kepada metode yang mana? Apakah heuristik? Ya, yang tepat adalah metode heuristik, di mana metode heuristik merupakan mengumpulkan sumber sejarah. Kemudian historiografi itu termasuk ke dalam penulisan sejarah. Ekskavasi itu tidak termasuk ke dalam penelitian sejarah. Kemudian verifikasi itu adalah tahap validasi layak atau tidakkah sumber tersebut digunakan. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami di WA 081803358023. Nanti kita akan bahas soal asli sesuai FR tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan dibaca dulu yang di sebelah kanan ini untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan jelaskan juga di deskripsi. Nah, nanti klik link yang ada di deskripsi ya Bapak Ibu. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.